Selatan. Benar? Hari ini ruang-ruang demokrasi, pintu-pintu yang harusnya rakyat Papua ketuk, KPU, Bawaslu tidak berfungsi di atas Provinsi Papua Selatan. Sampai akhirnya hari ini rakyat ambil keputusan bahwa harus turun jalan, dan hal ini yang harus bertanggung jawab adalah pimpinan politik kami, PJ Gubernur dan juga Bupati Romanus Baraka, PJ Gubernur Apollo Savanto dan juga Romanus Baraka harus bertanggung jawab terhadap rakyat. Sepakat teman-teman? Kalau hari ini kita tidak bicara, sungguh mati demi Tuhan, kita tidak akan ada di atas tanah ini lagi. Kita orang Papua sudah termarginalisasi di atas negeri sendiri, benarkah tidak? Hak budaya kami sudah diambil, benarkah tidak? Hak ekonomi kami sudah diambil, benarkah tidak? Dan hak politik hari ini diambil, dicuri, dirampok, dari berkuasa bahkan dibunuh. Hari ini bukti bahwa rakyat Papua di Papua Selatan tidak boleh diam, tidak boleh diam. Kalian dengar, kalian sendiri yang bertanggung jawab terhadap generasi. Maka kalau kita diam, itu berarti kita juga turut memainkan peran, membiarkan para koruptor, membiarkan para penjahat, membiarkan para pembunuh yang akan bunuh generasi di atas tanah ini. Benarkah tidak? Maka sepakat kalau hari ini orang Papua dari 7 suku di tanah Papua turun jalan dan menyatakan sikap, karena sudah tidak ada tempat-tempat yang harus mereka sampaikan terhadap kebenaran yang mereka alami, penindasan yang mereka alami. Untuk itu kami minta dengan sangat hormat kepada pemerintah, pejabat gubernur, Apollo Savanto dan juga Bupati Romanus Baraka harus hadir di tempat ini dan bertanggung jawab terhadap masa aksi hari ini. Karena kami percaya ketika ada ruang-ruang demokrasi yang dibuka, kami terakhir tidak perlu turun jalan seperti ini. Kami orang-orang yang bermartabat, kami orang-orang yang berpendidikan, kami orang-orang yang punya kasih besar terhadap negara ini, terhadap daerah ini. Kami orang-orang yang punya hati. Kami undang saudara-saudara datang makan, minum, tinggal, berada cuci di atas tanah ini. Kami tidak minta apa-apa, tapi kami minta negara harus memperhatikan hal itu kepada kami. Negara sudah sepakat memberikan otonomi khusus kepada rakyat Papua. Negara harus juga komitmen, konsisten terhadap undang-undang ini terhadap kami. Supaya keadilan, kemakmuran, kesejahteraan terjadi untuk rakyat Papua. Kami minta apa-apa, kami tidak minta merdeka. Kalaupun ada pernah minta merdeka orang tua kami, tapi negara bersepakat kepada kami bahwa memberikan otonomi itu adalah solusi. Kami terima. Kalau hari ini sudah ada solusi otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan juga Papua Selatan, berarti negara harus komitmen. Sepakat tidak? Komitmen mengimplementasikan undang-undang itu di atas tanah Papua terhadap rakyat Papua, terhadap laki-laki Papua, terhadap perempuan Papua, terhadap anak-anak Papua, sehingga terjadi keadilan, kemakmuran, kesejahteraan yang adil makmur sesuai dengan falsafah Pancasila. Sepakat tidak? Kita tidak boleh tipu hati nurani kita. Kita berdosa terhadap Tuhan. Kalau hidup ini tidak ada kematian boleh, hidup ini hanya sementara saja. Pada akhirnya akan mati, dan anda yang melaksanakan otonomi khusus tidak benar, tidak jujur atas tanah yang akan bertanggung jawab terhadap Tuhan. Benarkah tidak? Kalau hidup ini anda hidup tidak ada kematian pun. Pada akhirnya firman Tuhan bilang bahwa hidup hanya 70 tahun saja. 80 tahun adalah kesiksaan. Bagus kalau hidup 70 tahun. Kalau anda tidak menikmati hidup, menikmati kasih karunia dan hidup benar, hidup baik, hidup ikhlas, hidup jujur, anda akan tuai apa yang anda buat. Karena benar bahwa pencuri itu datang hanya apa? Ini tanah milik siapa? Tanah milik siapa? Adakah salah satu orang saudara-saudara kita yang membiayai anak-anak Papua jadi pilot? Adakah salah satu saudara kita yang membiayai anak-anak Papua jadi dokter? Adakah salah satu saudara kita yang membiayai anak Papua jadi arsitek? Kami hanya jadi objek belaka. Kami hanya jadi tipuan belaka. Kami hanya jadi objek, bukan subjek. Kalian mengalihkan fungsi. Kalian yang seharusnya objek, kalian kami subjek. Kalian mengalihkan fungsi itu. Kalian yang subjek, dan hari ini kami jadi objek di atas tanah kami sendiri. Dan itu tidak benar. Itu tidak benar. Siapa yang bisa membenarkan itu? Yang membenarkan itu adalah orang-orang yang rakus hari ini, yang pasang badan, bapak pasang badan, mama pasang badan, anak pasang badan. Memangnya Papua Selatan ini orang saya yang punya otak.
Mereka hanya kerja untuk golongan mereka. Mereka hanya kerja untuk suku mereka. Mereka kerja untuk klien mereka. Mereka tidak penting untuk kerja untuk anak-anak negeri. Apalagi tadi mama-mama Papua yang dong datang dengan kaleng-kaleng, datang dengan botol-botol. Orang tidak akan punya hati. Bapak, mama jadi caleg dan hari ini duduk di Kabupaten Provinsi Papua Selatan. Orang ini tidak akan punya hati untuk kerja untuk kita hitam keriting rambut keriting dan hitam ini. Maka praktek-praktek ini kita haruslah lawan. Kalau kita tidak lawan berarti kita ikut mereka. Kita juga ikut cara-cara kerja mereka, cara-cara rakus mereka. Maka kita harus lawan. Kalau hari ini teman-teman ini turun, itu berarti masih ada orang di atas tanah ini. Masih ada orang yang punya hati nurani. Masih ada orang yang terus bicara soal kebenaran di atas tanah ini. Kita bukan orang-orang bodoh. Kita bukan orang-orang yang malas. Dengan keserakahan, dengan kerakusan, bermain dengan uang, bermain dengan kekuatan dunia ini. Saya kira minta ampun di hadapan Tuhan, kembalikan hak politik kami. Kembalikan hak politik kami. Kalau hari ini juga KPU dia terus melaksanakan aktivitas plenonya, berarti KPU juga membuat kompromi dengan orang-orang yang punya uang hari ini. Orang-orang yang hanya datang mencuri, membunuh dan merampok negeri ini. Tidak masuk akal. Kalau kita mau kerja jujur, seperti tadi saudara lagi bilang bahwa undang-undang ini harus demokrasi yang bersih, yang jujur, no money politik, jangan money politik. Kalau kita mau kerja jujur, saudara-saudara saya yang hari ini datang dan duduk di DPR. Tapi karena praktek money politik, hari ini kami korban di atas tanah kami.